Kalau begitu apa implikasinya dalam kaitan dengan 29 ayat 27 yang mengatakan bahwa seluruh garis kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub, tidak menyebutkan Ismail di sana. Apa implikasinya? Implikasinya adalah Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ya, karena setelah di dalam 4 ayat itu menempatkan Ismail pada kategori nabi, mendadak di ayat 29-27 dia bilang nope, tidak ada, tidak ada. Sekarang kamu sedang menempatkan Allah Subhanahu wa taala di posisi yang berbahaya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam 29-27 bahwa seluruh garis kenabian tidak singgah ke Ismail. Abraham, Ishak, Yakub. Ismail di mana Allah? Tidak ada. Jadi apa? Pendeta ini mengatakan Al-Quran itu kontradiksi dan menempatkan Allah di posisi yang berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Katanya dalam surat Al-Ankabut ayat 27 bahwa jalur kenabian itu hanya kepada Nabi Ishak lalu kemudian Nabi Yakub. Jadi tidak melalui Ismail alaihissalam. Baik ya ikhwah, simak sampai akhir. Semoga kalau misalkan pendeta ini mendapat jawaban, ya mudah-mudahan mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kontradiksi di dalamnya dan katanya menempatkan Allah di posisi yang berbahaya. Karena dia menganggap bahwa katanya jalur Nabi itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu kepada Nabi Ishak kemudian Nabi Yakub, tidak singgah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Baik, kita akan jawab semuanya, namun sebelum kita jawab kita akan tampilkan terlebih dahulu pernyataan dari pendeta ini. Silakan ya Kak. Menurut 29 ayat 27, seluruh garis kenabian itu berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itu jelas, bahkan Al-Jalalain bilang hal yang sama. Nanti kita buka. Jadi saya tidak menciptakan tafsiran saya sendiri loh. Saya kutip dari penafsir, salah satu penafsir terbaik kamu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Ali untuk membantah poin itu? Oh, dia membuktikan menurut Quran Ismail adalah nabi. Lalu dia kasih lihat ayat-ayat Quranik ini. Surat 2 ayat 136, surat 3 ayat 84, surat 4 ayat 163, 19 ayat 54 yang mengatakan menyejajarkan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub sebagai nabi. Nah, jadi coba saudara gunakan logik saudara sekarang. Kalau Muhammad Ali benar dalam daftar ayat-ayat itu, dan saya sudah cek ayat-ayat itu, yes, ada nama Ismail di situ, ada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub disejajarkan sebagai orang-orang yang menerima pewahyuan dan didaftarkan pada kategori kenabian. Oke. Nah, kalau begitu apa implikasinya dalam kaitan dengan 29 ayat 27 yang mengatakan bahwa seluruh garis kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub, tidak menyebutkan Ismail di sana. Apa implikasinya? Implikasinya adalah Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ya. Karena setelah di dalam 4 ayat itu menempatkan Ismail pada kategori nabi, mendadak di ayat 29-27 dia bilang nope, tidak ada, tidak ada. Seluruh garis kenabian dari Muhammad, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Jadi kamu tidak membuktikan apa-apa. Kamu berupaya membuktikan bahwa menurut 4 ayat Quranik itu Ismail adalah nabi. Saya tidak harus dispute itu. Yang saya ingin dispute sekarang adalah for the sake of argument, Ismail adalah nabi. Kalau begitu, sekarang kamu sedang menempatkan Allah Subhanahu wa taala di posisi yang berbahaya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam 29-27 bahwa seluruh garis kenabian tidak singgah ke Ismail. Abraham, Ishak, Yakub. Ismail di mana Allah? Tidak ada. Jadi apa? Berkontradiksi. Baik ya ikhwah, kita akan jawab semua tuduhan pendeta ini. Yang pertama, pendeta ini sudah pelintir terjemah. Dia mengatakan bahwa garis keturunan yang menjadi nabi itu hanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian
kepada Nabi Ishak dan kepada Nabi Yakub. Jadi tidak kepada Nabi Ismail. Baik, sebetulnya ya ikhwah, kalau misalkan kita melihat ayatnya dengan secara jelas, di sana tidak menyebutkan bahwa hanya kepada Ishak dan Yakub itu nubuwah atau kenabian. Tidak seperti itu ayatnya. Kalau misalkan kita baca ayatnya, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi. Kalau misalkan kita terjemahkan wa wahabna, dan kami anugerahkan, kata Allah, lahu kepada Nabi Ibrahim, hu-nya dhamir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Ishaqa wa yaquba wa ja'alna, dan kami jadikan fi dzurriyyatihi an-nubuwah, terhadap keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, an-nubuwah, yaitu nabi. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan hanya Ishak, akan tetapi ada yang namanya Ismail. Bahkan hal ini juga dikonfirmasi oleh Bible bahwa Ismail itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di ayat ini sudah jelas bahwa nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi dzurriyyatihi, bahasanya seperti itu. Jadi tidak bahasanya fi dzurriyyatihima, tetapi bahasanya fi dzurriyyatihi. Kalau fi dzurriyyatihima, kita akan maklumi bahwa nabi itu atau utusan Allah itu kepada Nabi Yakub dan Nabi Ishak saja. Akan tetapi di sini itu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fi dzurriyyati, kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau misalkan ditanya siapa saja keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, pertama Ishak, yang kedua Ismail. Jadi sudah jelas dalam hal ini saja, sudah jelas dikatakan bahwa fi dzurriyyatihi, keturunan Nabi Ibrahim itu adalah an-nubuwah, adalah seorang nabi. Jadi kalau misalkan bertanya siapa sih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, kita akan menjawab yang pertama Ismail dan yang kedua adalah Ishak. Jadi inilah keturunan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi. Dan yang kedua, di ayat tersebut tidak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya menjadikan nabi itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam lalu kemudian Ishak kepada Yakub. Tidak seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah, kami jadikan keturunan Nabi Ibrahim an-nubuwah, seorang nabi. Artinya apa? Artinya keturunan Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi Ismail di dalamnya adalah seorang nabi. Ini kok sudah jelas ya ikhwah. Tetapi dia katakan katanya hanya kepada Ishak, hanya kepada Yakub. Lalu kemudian yang kedua ya ikhwah, kita akan langsung saja kepada tafsir Jalalain yang kemudian diklaim katanya tafsir Jalalain juga sudah jelas bahwa keturunan itu hanya kepada Ishak dan Yakub. Baik, kita akan lihat di sini, mudah-mudahan terlihat ya ikhwah. Di sini dikatakan wa wahabna, dan kami anugerahkan lahu kepada Ibrahim ba'da Ismail, ya, ba'da Ismail, setelah Ismail. Berarti Ismail adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Ishaqa, yaitu Nabi Ishak, wa Yaquba, dan Nabi Yakub. Ba'da Ishak, Nabi Yakub setelah Ishak tentunya. Wa ja'alna, dan kami jadikan fi dzurriyyatihi, ya, kepada turunannya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, an-nubuwah, adalah seorang nabi. Faqulul anbiya, nah di sini faqulul anbiya, maka setiap nabi ba'da Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim, min dzurriyyati, dari keturunannya. Kalau misalkan dikatakan keturunan Nabi Ibrahim, siapa mereka? Pertama Ishak, yang kedua Ismail. Nah, pertanyaannya, kenapa di ayat tersebut tidak disertakan Ismail alaihissalam? Maka jawabannya sangat sekali mudah. Karena tetap saja mau disertakan atau tidak disertakan, Nabi Ismail adalah zurriyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau misalkan ada ayat di ayat lain yang kemudian mengkonfirmasi terhadap kenabian Nabi Ismail alaihissalam, maka tidak bertolak belakang dengan ayat ini. Karena apa? Karena Nabi Ismail alaihissalam merupakan zurriyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan kita sudah mafhum bersama bahwa Nabi Ismail alaihissalam sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan adalah seorang nabi dan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Nah, jadi itu merupakan sebuah ketegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping di ayat tersebut bahwa zuriyah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, termasuk Nabi Ismail alaihissalam, karena Nabi Ismail adalah zuriyah nabi, maka ditegaskan di ayat yang lainnya di surat Maryam itu bahwa Nabi Ismail merupakan rasul, merupakan nabi Allah, bahkan nabi yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan pendeta ini masih bingung, mari kita akan buat skemanya seperti ini. Baik, di sini ada ayat faqala ta'ala wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyati an-nubuwah, dan kami anugerahkan lahu kepada Ibrahim Ishaqa, yaitu Nabi Ishaq, wa Yaquba dan Yakub, wa ja'alna, dan kami jadikan fi dzurriyyatihi, ya, fi dzurriyyati. Di sini tidak fi dzurriyyatihima. Kalau fi dzurriyyatihima berarti kepada Ishak dan Yakub, ya, kami jadikan Ishak dan Yakub itu keturunannya nabi. Tidak, tetapi di sini waja'alna fi dzurriyyatihi. Di sini kalau misalkan pendeta ini belajar ilmu nahwu, maka tahu artinya dhamir. Dhamir di sini kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Waja'alna, kami jadikan fi dzurriyyati, keturunan Nabi Ibrahim an-nubuwah, yaitu kenabian. Nah, pertanyaannya, siapa saja keturunan Nabi Ibrahim? Gitu kan? Siapa saja keturunan Nabi Ibrahim? Dan di sini tidak mengatakan bahwa hanya dari Yakub dan Ishak saja yang menjadi nabi. Tidak, akan tetapi jelas Allah Ta'ala mengatakan fi dzurriyyatihi, kepada keturunan Nabi Ibrahim itu adalah kenabian. Siapa saja keturunannya? Pertama Ishak, yang kedua Ismail. Kan sudah jelas di sini. Barangkali saya tampilkan ini, pendeta ini masih belum paham. Alhamdulillah, jadi sudah clear ya. Apa yang disampaikan oleh pendeta ini ternyata memang pertama dia sudah pelintir ayat suci Al-Quran yang katanya hanya kepada Ishak dan Yakub saja kenabian, padahal di Al-Quran tidak seperti itu bunyi ayatnya, tidak. Akan tetapi dzurriyyatihi, keturunan Nabi Ibrahim itu adalah kenabian, diberikan kenabian. Siapa saja keturunannya? Ishak dan Yakub. Lalu kemudian Yakub kesananya menjadi nabi, kemudian Ismail kesananya menjadi nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, mungkin hal ini bisa menjawab pernyataan daripada pendeta ini. Mudah-mudahan pendeta ini kalau misalkan sudah tahu jawabannya menjadi mu'alaf ya, begitu kira-kira ya ikhwah. Tetapi kami tidak memaksakan, akan tetapi ya kita hanya menjawab saja dan mengcounter saja. Semoga pendeta ini menjadi paham sehingga tidak membuat syubhat di hari kemudian. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.